Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama ya. Channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil ya. Mulai dari setel pintu, setel kaca, central lock, alarm, power window, dan lain-lain. Kebetulan kali ini tadi itu saya lagi nyantai dan balas-balas komen dan juga balas-balas WA teman-teman yang subscriber yang tanya-tanya. Kemudian di menit-menit terakhir itu saya ada komen dan komennya itu juga bagus sekali ya, Mas. Apakah pintu Sigra itu nutupnya memang harus kenceng toh gitu kan? Jadi kebetulan saya pas nyantai jadi sekalian buat tutorial ini buat teman-teman semua. Jadi itu pertanyaan yang bagus, pertanyaan membangun dan buat informasi buat teman-teman semua. Jadi saya buatkan tutorial sekalian itu, informasi sekalian. Jadi kebetulan eh, saya kali ini akan menjawab pertanyaan dari Mas siapa tadi ya, saya lupa. Nanti ditulis saya lupa. Jadi Mas, apakah pintu mobil Sigra itu nutupnya harus kenceng toh? Jadi tidak semua pintu, maaf, semua pintu mobil yang konstruksinya masih bagus, ya, konstruksinya masih bagus, itu pasti nutupnya akan keras, ya, akan kenceng dengan syarat apa? Itu pintu terakhir dan kacanya nutup semua. Jadi contoh kita lagi perjalanan banyak orang ya kan. Kemudian kan pas turun kan buka semua tuh pintu, ada yang di belakang, ada yang di belakang sana, nah itu buka semua. Kemudian kan ditutup tuh, pada pergi ditutup ya, satu tutup, dua, tiga tutup, empat, lah yang terakhir biasanya kan sopir yang terakhir itu, dan kebanyakan udah ditutup kacanya semua. Tutup kacanya semua, otomatis yang terakhir ya kan, dia akan menutup menutup yang terakhir. Maka apa yang terjadi? Pintu nutupnya dia akan balik ya, akan balik. Nah, akan balik kayak gini. Akan balik kayak gini. Nah, akan kayak gini, akan balik gini. Nah, akan balik ya, akan mental. Itu tandanya konstruksi pintu mobil kalian masih bagus. Karena apa? Karena masih kedap udara. Jadi udara itu tidak loss. Jadi kalau pintu kalian udah nutup semua, kaca nutup semua, ditutup pelan kok, itu kok nutup ya, berarti apa? Ada kebocoran udara di bagian pintu mobil kalian. Jadi pertanyaan Masnya tadi, Mas, apakah mobil Sigra itu nutupnya harus kenceng toh? Jawabannya adalah semua mobil yang konstruksinya masih bagus, yaitu cirinya pintu terakhir itu semua udah nutup semua, kaca udah nutup semua, dan pintu terakhir itu kalau ditutup dia mentul. Nah, mentul kayak gini ya, mentul. Itu berarti malah masih bagus karena masih kedap udara. Contoh pintu yang bukan terakhir, pasti nutupnya lebih gampang. Contoh, di sini masih sopir, sopir masih buka. Kemudian penumpang di sini nutup, dia akan pelan akan nutup. Lihat, pelan dia akan nutup, ya kan? Pelan, pelan nutup. Nah, pelan. Karena apa? Karena udara dari sini dia langsung keluar di sini, ses gitu. Udara yang didorong oleh pintu ini akan keluar dari depan. Tapi beda kalau depan ditutup, maka pintu sini nggak bisa lembut. Nah, dia harus agak agak kenceng, nggak bisa lembut. Karena apa? Karena udara di sana itu tertutup rapi oleh pintu mobil kalian, masih rapat, karetnya masih bagus. Itu malah ciri kalau konstruksi pintu mobil kalian masih bagus. Kecuali kalau ditutup lambat gini, kok malah nutup. Nah, itu berarti pintu mobil kalian udah ada celah-celah udara yang sedikit bocor, walaupun beberapa 0,000 mili. Tapi kalau pintu kalian kok mobil terakhir, pintu terakhir ditutup pelan, diam balik, berarti pintu mobil kalian masih bagus ya. Contoh ini balik ya. Tapi kalau ini dibuka, ya, ini berarti bukan pintu terakhir, pasti gampang. Nah, ya kan, gampang. Yang ini yang terakhir pasti susah, ya kan, susah. Tapi contoh kaca kita buka dikit, kaca kita buka, kita tutup, maka akan tutup dengan gampang ya.
akan tertutup dengan gampang. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, terus mungkin ada pertanyaan, Bang, gimana dong bila pintu terakhir nutupnya biar nggak kenceng, biar nggak ngerusak, ya kan? Bener ya. Semakin kalian menutup pintunya kenceng, otomatis akan semakin rusak ya. Pertama, rusak di mana? Kita tutup kacanya dulu. Pertama, rusak di mana? Dengan kita menutup kenceng, ya otomatis frame bagian atas ya, dia akan natap bodi mobil ya. Otomatis apa? Dia akan cepat merenggang ya. Jadi dengan kalian menutup bianter di pintu terakhir, maka frame bagian atas ini akan cepat merenggang. Nah, tak kasih contoh bagaimana cara menutup yang baik biar tidak cepat rusak pintu mobilnya. Jadi pintu terakhir contoh kan ini udah nutup semua ya. Ini pintu terakhir contoh. Gampang teman-teman. Kita tinggal tutup 2 klik, 1 klik ya, 2 klik. Dah. Ini rata. Ini sama kencengnya dengan kalian membanting. Sama. Jadi kalian lihat di pembongkaran dorlok saya, itu kan ada klik 1, klik 2 ya, ini. Sama amannya. 1 klik ya, ini 1 klik ya. 1 klik ya, nggak bisa dibuka ya. 2 klik tekan aja. Nah, ini udah sama amannya. Contoh yang depan. Yang depan. 1 klik. Ya kan, 1 klik ini ya. 2 klik. Nah, ini sama amannya dan lebih tidak merusak pintu. Kalau ada yang komen nutup pintu kayak gitu ya harusnya banter dong ya. Nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Kita semua bebas ya. Pengen merawat mobilnya bebas. Enggak juga nggak apa-apa. Tambahan buat kemarin ya teman-teman. Di video shot saya ya kan, saya kan memberikan tutorial cara membuka pintu yang benar, yaitu jangan ditarik seperti ini ya, jangan ditarik seperti ini. Karena apa? Karena handle bisa patah kalau pintu dikunci. Nah, ada yang komen ya, satu orang komen, narik pintu kok bisa patah handlenya, kayak Superman aja. Ya nggak apa-apa, tapi akan saya jawab, saya membuat tutorial. Jadi gini teman-teman, bila pintu itu tidak dikunci, saat kalian membuka pintu seperti ini ya, nah maka apa? Maka pintu kalian tidak akan handlenya patah. Karena apa? Karena pintunya membuka, karena tidak dikunci. Jadi batas kalian narik akan habis saat pintu terbuka. Nah ini. Kebanyakan orang itu kan nggak tahu ya pintu itu dikunci apa enggak. Mereka berpikiran, udah dibuka. Lihat dia pasti nyendal tuh. Narik pintunya pasti nyendal. Gini, ya kan? Nah, gini dia pasti gini. Nah, apabila kunci pintunya mobil dikunci, nah, otomatis kan ini ada penghalang nih. Ya kan? Ini terhalang kan? Nah, saat kalian menyendal pintu, maka handle bisa patah. Nah, itu teorinya seperti itu. Jadi kalau dia tidak dikunci, kalian buka kenceng, nggak akan patah, ya kan? Nggak akan patah karena batas pergerakan tangan kalian udah tertolong oleh pintu yang membuka, ngikut buka. Tapi saat pintu dikunci, nah, kebanyakan orang kan mengini ya, apa bahasanya ya, begini loh. Nah, saat ini kan ada penghalang teman-teman. Penghalangnya cuma plastik kecil ya, dan itu bisa patah. Kenapa saya bisa mengatakan bisa patah? Karena udah banyak banget pelanggan saya yang handlenya patah, ya kan, dan membukanya kayak gini waktu dikunci. Itu jawabannya buat Mas kemarin yang komen ya. Jadi seperti itu, kayak Superman aja buka handle patah ya. Seperti ini jawabannya. Teorinya seperti ini. Jadi kalau pintu itu nggak dikunci, mau dia buka kayak apa, kencengnya kayak apa, dia nggak akan patah. Tapi kalau pintu dikunci, nah dia terhalang plastik kecil dan bisa patah. Bagaimana cara membuka pintunya yang benar? Yaitu letakkan jempol di sini. Nah, di sini ya, letakkan jempol di sini dan tarik yang bagian ini. Nah, ini. Kenapa seperti ini? Karena saat pintu dikunci, jempol di sini, kalian buka hanya sebatas seperti ini. Ya, hanya sebatas kekuatannya seperti ini. Batasnya cuma segini, otomatis handle akan lebih awet ya. Jadi walaupun dikunci, kalau kalian bukanya jempol di sini dan ditarik dengan gini, maka
dia akan lebih awet, dia tidak akan mudah patah. Tapi kalau kalian bukanya seperti ini, nah maka bisa patah. Jadi caranya letakkan jempol di sini ya, atau di sini boleh. Pokoknya intinya ada jempol yang nempel dan bukanya dia pakai ini ya, pakai 4 jari ini. 1 jari juga boleh kalau kuat ya kan, 2 jari boleh, tapi umumnya adalah dengan 4 jari. Nah ini kalau kalian sayang mobil kalian, kalau kalian juga maaf tidak sultan, jadi harus merawat mobil kita. Tapi kalau sultan nggak apa-apa, patah ya kan, beli lagi murah. Tapi kalau seperti kita ya harus hati-hati, harus dirawat mobilnya. Oke teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.